Halo penggemar otomotif, sudah lama saya tidak upload video karena kesibukan saya di dunia nyata yang lumayan padat. Tapi hari ini, saya kembali dengan topik yang spesial, akan membahas sejarah Daihatsu Grand Max, sebuah mobil yang memiliki kenangan tersendiri bagi saya. Mengapa spesial? Karena dulu, ayah saya punya Grand Max pickup yang sering digunakan bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk perjalanan pulang kampung saat Natal dan Tahun Baru. Jadi, mobil ini bukan hanya alat transportasi, tapi bagian dari cerita hidup saya. Seperti yang kita tahu, Daihatsu Grand Max memiliki beberapa varian, mulai dari pickup, box, hingga blind van. Daihatsu memang menyediakan banyak pilihan sesuai kebutuhan penggunanya, terutama untuk mobil niaga. Grand Max pertama kali diluncurkan pada tahun 2008, di awal kemunculannya, mobil ini langsung mendapat sambutan positif dari pasar. Grand Max bersaing ketat dengan mobil niaga lain seperti Suzuki Carry dan Mitsubishi Colt T120SS atau yang sering disebut Colt TSS. Kalau kita bicara desain, jujur saja Grand Max ini memang tidak didesain ganteng, tapi hal ini masuk akal karena fokus utama mobil ini adalah fungsionalitas untuk mengangkut barang. Dalam proses pengembangannya, Astra Daihatsu Motor berkolaborasi dengan Daihatsu Jepang. Mereka fokus pada kebutuhan pasar Indonesia, yaitu sederhana, mudah dikendalikan, dan dapat diandalkan untuk mengangkut beban berat dalam jumlah besar. Hal ini terbukti dari banyaknya Grand Max yang digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari angkutan barang hingga kendaraan operasional usaha. Bahkan mobil ini jadi andalan para kurir pengirim paket. Pernah lihat Grand Max di jalan tol? Banyak di antaranya yang melaju kencang. Tidak hanya itu, Grand Max juga tangguh di berbagai medan, menjadikannya salah satu mobil niaga paling fleksibel di pasaran. Mobil ini memiliki dimensi yang cukup luas, yaitu panjang 4195 mm, lebar 1665 mm, dan tinggi 1850 mm. Dengan ukuran tersebut, Grand Max menciptakan kabin dan bak belakang yang sangat lega, sehingga cocok untuk mengangkut barang atau muatan besar. Dari sektor mesin, Daihatsu memberikan dua pilihan mesin yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pertama, mesin 1500cc dengan kode 3SZFE DOHC, 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga 92 horsepower dan torsi 120 Nm. Mesin ini cocok untuk Anda membutuhkan tenaga lebih besar untuk muatan berat lebih tepatnya. Kemudian ada varian 1300cc dengan kode K3DE DOHC, 4 silinder yang menawarkan tenaga 88 horsepower dengan torsi 115 Nm. Varian ini lebih hemat bahan bakar dan cocok untuk penggunaan ringan. Namun, Daihatsu tidak berhenti di situ saja. Untuk varian 1500cc terbaru, Grand Max kini menggunakan mesin baru dengan kode 2NR yang lebih bertenaga dan efisien. Mesin ini mampu menghasilkan tenaga hingga 97 horsepower dan torsi 134 Nm. Semua pilihan mesin ini disalurkan ke roda belakang, memberikan daya tahan dan stabilitas ekstra untuk menempuh berbagai medan. Selain itu, tersedia dua pilihan transmisi, yaitu pilihan manual 5 percepatan untuk Anda yang suka kendali penuh, atau otomatis 4 percepatan yang lebih nyaman untuk berkendara di perkotaan. Bicara soal pengalaman berkendara, menurut saya Grand Max ini cukup nyaman, terutama dibandingkan dengan rival sekelasnya. Suspensi memang terasa agak keras saat mobil kosong, tapi begitu ada muatan, suspensinya menjadi lebih empuk dan stabil. Mobil ini juga tangguh untuk melaju di jalan tol. Bahkan, saya sering melihat Grand Max dipacu kencang di tol dan tetap terlihat stabil. Sejak pertama kali diluncurkan, Daihatsu Grand Max tidak mengalami perubahan besar. Perubahan signifikan hanya terjadi pada mesin varian 1500cc, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Namun jika kita melihat desain interior maupun eksterior, hampir sama, tetapi ya ada perubahan sedikit lah. Fitur yang ditawarkan juga tergolong standar. Beberapa varian sudah ada yang dilengkapi dengan airbag dan ABS, tetapi varian yang lainnya masih cukup sederhana, bahkan bisa dibilang kosongan. Oh iya,
Perlu diingat, Daihatsu Grand Max ini menggunakan sistem injeksi berpenggerak roda belakang dan terkenal irit bahan bakar. Ya, tadi saya sudah bicara itu. Namun, yang menarik, saya penasaran siapa nenek moyang dari Grand Max ini dan bagaimana sejarahnya. Ternyata, semua bermula dari Daihatsu Hijet. Pada tahun 1972, saat Indonesia dilanda bencana letusan gunung, pemerintah Jepang memberikan bantuan berupa Daihatsu Hijet tipe S37. Kendaraan ini berstatus CBU atau Completely Built Up dan populasinya di Indonesia cukup langka. Daihatsu Hijet S37 merupakan generasi ketiga dari Hijet. Generasi pertama dan keduanya hanya tersedia di Jepang. S37 sendiri dibekali mesin ZM 2 tak dengan 2 silinder berkapasitas 356 cc dan menggunakan sistem pendingin cairan. Pada 1973, Daihatsu Hijet memasuki generasi keempatnya, yaitu S38, yang sering disebut sebagai Hijet Tuyul karena ukurannya yang sangat kecil. Generasi ini pertama kali masuk Indonesia dalam kondisi CBU juga atau completely built up dan langsung diproduksi di pabrik Daihatsu Kyushu, Jepang. Mesin yang digunakan masih sama dengan generasi sebelumnya, yaitu 2 tak berkapasitas 356 cc maksud saya, 2 silinder. Menariknya, pada 1979, generasi Hijet ini mulai diproduksi di Indonesia dalam bentuk SKD, Semi Knockdown, yang merupakan mobil rakitan pertama Daihatsu di tanah air. Hanya tersedia dalam bentuk pickup. Mobil ini dibanderol seharga sekitar Rp650.000, itu masih murah kalau untuk zaman sekarang, tapi kalau untuk zaman dulu mahal. Bodi minibus untuk Hijet ini dibuat oleh karoseri lokal dengan berbagai model. Nah, ini dia Daihatsu 55 White, generasi kelima Hijet, hadir dengan perubahan besar, menyesuaikan permintaan pasar Indonesia yang membutuhkan kendaraan niaga dengan kapasitas angkut lebih dari 350 kilo. Di Indonesia, model ini dikenal sebagai Hijet 55 White dengan desain bodi yang berbeda jauh dari versi Jepang. Mesin yang digunakan adalah Daihatsu AB20, mesin 2 silinder segaris berkapasitas 547 cc, menghasilkan tenaga 30 horsepower dan torsi 41 Nm. Transmisi manual 4 percepatan menyalurkan daya ke roda belakang. Daihatsu Hijet 55 White, bak lebih panjang dan lebih lebar. Daihatsu Hijet 55 White, untuk keperluan apapun, lebih baik Daihatsu, kendaraan yang tahu kebutuhan khusus Anda. Pada tahun 1984, hadir Daihatsu Hijet 1000. Model ini kembali menampilkan bodi mirip dengan versi Jepang, meskipun sedikit lebih besar. Di Indonesia, mobil ini hanya tersedia dalam bentuk pickup dengan bodi minibus dikerjakan oleh karoseri lokal. Pada tahun 1987, Daihatsu menghadirkan Hijet Zebra S89 yang merupakan generasi penerus Hijet 1000. Zebra tampil lebih modern dengan bodi yang lebih besar dan lebih panjang dibanding dengan model Jepang. Versi ini merupakan salah satu mobil Daihatsu pertama yang diekspor ke Malaysia dan Vietnam. Dalam generasi ini, Daihatsu juga mulai memperkenalkan versi minibus yang bodinya dikerjakan oleh karoseri Astra yang dikenal dengan nama Zebra Astra. Varian ini mengadopsi desain JDM atau Japanese Domestic Market dengan penyesuaian panjang dan dilengkapi dengan teknologi seperti sliding door di sisi kiri dan pintu belakang. Berlanjut pada tahun 1990, Daihatsu memperkenalkan pengganti Hijet Zebra dengan nama Daihatsu Zebra, yang dimana sudah tidak ada lagi kata Hijet lagi. Bodi pada mobil di generasi ini tidak ada perubahan antara Hijet Zebra yang memiliki kode S89 dengan Zebra yang memiliki kode S90. Namun, pada sektor mesin, Daihatsu memberikan Daihatsu HC dengan konfigurasi 4 silinder 1300 cc, SOHC, 16 valve karburator, dan menjadi minibus atau pickup pertama di Indonesia yang memakai mesin 16 valve. Emang kadang-kadang tuh Daihatsu tuh gacor. Beralih ke tahun 1995, Daihatsu mengeluarkan Zebra S-Pass dengan tampilan yang baru dan fresh, dengan ubahan yang cukup banyak, membuat berkendara nyaman karena di generasi sebelumnya, Zebra tidak ada yang menawarkan kenyamanan. Dari sektor mesin pun, mobil ini mendapat ubahan yaitu menjadi 1600 cc untuk varian HD dan varian mesin 1300 cc untuk varian HC.
Sama seperti sebelumnya ada pickup dan minibus. Tetapi karena ada peraturan baru yang dibuat oleh pemerintah untuk batas kelas pajak pada mesin 1600 cc, generasi ini harus berakhir pada tahun 2002 dan digantikan oleh Neo Zebra dengan tampilan yang sedikit baru atau bisa dibilang facelift dan menggunakan mesin 1500 cc injeksi dan ada varian 1300 cc-nya. Tidak sampai di situ saja, mobil ini mengeluarkan versi Zebra Master sebagai tanda perpisahan atau berhentinya mobil ini diproduksi. Untuk varian Zebra Master ada detail atau ciri khas yang diberikan oleh Daihatsu. Lalu lahirlah Grand Max pada tahun 2007 yang dijual mulai tahun 2008, sekaligus menjadi pengganti Zebra Espace. Yang masuk di Indonesia memang memiliki fitur sedikit, tetapi untuk varian Jepang banyak pilihan seperti 4-wheel drive dan keunggulan lainnya yang sepertinya kita jarang temui di Indonesia. Setahu saya, Gofar Hilman punya versi ini. Max CBU 4-wheel drive. Yang kata itu jarang banget di Indonesia, 4-wheel drive. Itulah sekilas atau pembahasan kulit luar Daihatsu Grand Max dan pendahulunya. Jika kalian mempunyai pengalaman tentang mobil ini, bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa like serta subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.